Ketua KPK Firly Bahuri seharusnya sudah melakukan pembelajaran perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak lama. Apalagi Firly merupakan pihak yang dilaporkan dalam perkara ini. Lalu apakah alasan Firly Bahuri mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya hari ini dengan dalih mempelajari kasus bisa dinilai mengada-ngada? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, Pak Saud, terima kasih atas waktunya Pak Saud. Apakah alasan mangkir dari Firly ini memerlukan waktu untuk mempelajari pemanggilan, lalu ada agenda lain sehingga kemudian tidak bisa hadir? Ini bisa diterima tidak alasan-alasan ini? Ya enggak dong, kalau dia punya passion pemberantasan korupsi kan kasus korupsi itu yang diprioritas. Tadi kan disebutnya ada acara lain ya. Acara lain itu apa gitu? Pemberantasan korupsi itu prioritas. Katakan ada perkara yang katakanlah apa menyangkut sesuatu yang luar biasa, itu pemberantasan korupsi itu yang utama. Jadi dia kalau paham dan memiliki passion untuk itu dia harus hadir. Oleh sebab itu karena memang kelihatannya bukan tidak paham, tapi kemudian ada alasan lain-lain yang disebut sebagai mempelajari dan seterusnya. Justru kalau dia hadir kan bisa berdiskusi sehingga kemudian lebih clear masalahnya. Kalaupun ada mau strategi kontra strategi, dengan hadir itu udah jelas penyidik arahnya kemana, dia tahu apa dan seterusnya, sehingga hadir itu akan lebih baik dari banyak perspektif apapun, termasuk persoalan yang sudah tertunda-tunda seperti ini. Dan kita berharap memang ya Polda Metro Jaya men-tune up KPK ya untuk kemudian segera mempercepat proses itu. Jadi supaya tidak noisy ya, karena kita ada pekerjaan besar ini beberapa bulan ke depan. Pak Saud, apakah ada kesengajaan dari Firly untuk menunda-nunda pemeriksaan ini? Kalau subjektifnya itu saya pikir kalau dia paham bahwa ini, saya ulang lagi, kalau ini persoalan yang sangat prioritas menyangkut dirinya, dan jangan lupa kalau dia paham bahwa ini bukan persoalan dirinya pribadi, tapi ini persoalan negara yang sangat krusial. Jadi kita pun akan bertanya-tanya apa alasannya, bisa saja memang jangan-jangan memang berniat untuk kemudian buying time, delay, bargain dan seterusnya. Which is itu saya mendorong Polda tidak terpengaruh dengan proses-proses itu. Ya ikut aja proses kuap. Kalau memang ada yang bisa di speed up ya di speed up. Saya pikir gitu, Egan. Pak Saud, kita tahu ya Polda kan mengirimkan surat ke Dewan Pengawas KPK meminta agar Dewas mendorong pimpinan KPK untuk menunjuk Direktur Koordinasi melakukan supervisi terhadap penanganan kasus. Nah, menurut Anda ini apa tujuannya? Ya itu saya bilang tadi, sekarang kok jadi kebalik ya. Yang selama ini kita paham KPK yang koordinasi supervisi atau trigger mekanisme, sekarang Polda atau kepolisian yang men-trigger atau men-tune up mereka. Jadi artinya bahkan Dewas sendiri kan sebenarnya tanpa surat itu harus sudah bekerja. Ya kan, tinggal manggil, pindah dari ruangan K4 ke C1 kan datang, ditanyakan, diklarifikasi, Dewas 01, 02, 03 memenuhi, ya sudah sebenarnya tinggal sanksi berat, ya disarankan untuk mundurkan diri. Kemudian prosesnya supaya cepat di Poldanya dalam kaitan pasal 65, pasal 36 dan 65-nya. Jadi saya pikir Polda mengirim surat itu supaya ya ini sebenarnya tamparan ya ke wajah kita ya. Kenapa Dewas nggak cepat mengambil itu supaya pihak Polda juga bisa men-speed up proses ini, sehingga kemudian tidak ada lagi kesan nanti macam-macam penilaian. Belakangan ini kan macam-macam penilaian tuh, seperti kayak bergen ini nggak ada bergen di sini. Kalau yang katakanlah pasal 12E kecil, 12B besarnya ditangani oleh KPK dalam kaitan SL, silakan aja bergerak di situ. Sehingga kemudian apa yang ditangani Polda Metro Jaya juga berjalan. Dan surat yang dimasukkan itu saya pikir, saya ulangi lagi, itu tamparan keras bagi kita semua dalam hal ini. Kalau kita mau betul-betul memberantas korupsi, dalam hal ini Dewas mengawasinya, tanpa surat itu pun saya pikir mereka harus sudah perform untuk membuktikan bahwa mereka mengawal nilai-nilai yang dikenal sebagai integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan di KPK. Ya, Pak Saud, kan kita tahu bahwa sempat dipanggil ya kemarin oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi. Apakah keterangan dari Pak Saud kemarin ke Polda ini menerangkan betul memang ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Firly? Ya, memang perdebatannya di yang kata-kata yang disebutnya ditangani ya, kata-kata ditangani. Kan itu langsung tidak langsung, pimpinan KPK tidak boleh
bertemu dengan pihak yang perkaranya ditangani oleh KPK. Ditangani itu dalam pengertian bisnis proses sudah jelas bahwa ditangani itu dimulai dari pengaduan masyarakat. Jadi setiap surat yang masuk di pengaduan masyarakat didalami, kemudian diklarifikasi, ditanya pengirimnya siapa, itu praktis sudah masuk kategori ditangani oleh KPK, bukan masuk dalam proses penyidikan yang disebutnya sebagai September 2023. Kalau penyidikan itu sudah jelas, sudah siapa tersangkanya. Jadi maksud dari undang-undang itu kan sebenarnya dibentuk untuk menghindari bahwa ada potensi konflik of interest di kepimpinan KPK, sehingga disebut di situ pimpinan KPK dilarang. Jadi itu sangat tegas karena ada asymmetric information di situ, dia memiliki informasi yang tegas. Kalau dia sebut sebagai ditangani itu dari proses penyidikan, which is itu dalam September 2023, itu cocok. Itu sudah penyidik. Sudah jelas. Ya. Sudah enggak apa namanya Pak Saud. Jadi proses ini cegah sebagai jadi Pak Saud, mohon maaf ada gangguan komunikasi, suaranya terputus-putus, semoga bisa mendengarkan saya Pak Saud, tapi saya ingin bertanya, apakah kemudian pemanggilan Firly Bahuri ini besar kemungkinan bahwa Polda Metro Jaya ini sudah memiliki cukup bukti untuk menentukan tersangka, sehingga kemudian ada dugaan begitu Firly menghindari pemeriksaan ini karena sudah ada penetapan tersangka nantinya, Pak Saud? Halo? Ya, Pak Saud, mendengar pertanyaan saya dari studio? Halo, gimana? Ya, Pak Saud, apakah ada dugaan bahwa ketidakhadiran Firly Bahuri dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini berkaitan karena Polda Metro Jaya sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangka? Oh, kalau saya pribadi dari berdialog dengan dua penyidik kemarin, saya nggak ragu ya. Karena itu udah jelas dari sekuensinya kelihatan kok. Dari niat yang saya sebut mens rea dan actus reusnya sudah jelas. Ya, kita itu tidak ada keraguan. Tinggal kemudian kita berharap Polda dalam hal ini form bahwa pasal 65 dan 36 itu sudah sangat prudent, dan saya pikir itu sudah cukup untuk kemudian Kopos harus ikut prosesnya. Tetapi sebenarnya sudah cukup bukti, apalagi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua baik itu dari sisi ISL atau dari sisi dari EBI sendiri. Jadi saya pikir itu sudah prudent, dan saya pikir tinggal bagaimana kita mempercepat aja proses ini. Jadi kalaupun ada delay, saya pikir ini mencoba buying time ya. Wajar lah saya pikir kalau orang yang merasa high profile tiba-tiba dia harus berhadapan masalah hukum, saya itu sangat normatif kemudian mencoba buying time, delay, justifikasi. Tapi sebenarnya dia nggak akan bisa lari dari situ. Oke, baik, Pak Saud, kita akan tunggu nanti kapan kemudian Polda akan menjatuhkan ulang pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih Pak Saud telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.